Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita dimatikan. Yang kedua, apabila kita berdoa salam lintas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mengikutinya sampai hari kiamat. Ya, judul ceramah yang dia menangkan pada kesempatan hari ini tentang zakat ini ada juga hubungannya dengan sedekah dan infak. Karena apabila zakat kita itu kurang nilainya, maka akan dicarikan dari infak-infak kita dan sedekah-sedekah kita. Dan apabila zakat kita ini lebih, maka dia akan menjadi sedekah. Jadi ada hubungannya juga zakat dengan sedekah. Ya. Kemudian zakat itu terbagi dua. Ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ya. Zakat fitrah ini ya takarannya yang itu 4 mud. Ya, jadi mud itu sama dengan kita punya tangan begini, dikasih begini, kayak doa ya. Jadi ada yang memperkirakan itu bahwa sama dengan 1 shot, ada yang memperkirakan 2,5 liter. Cuma kita ini beda-beda semua sebenarnya. Sehingga ada yang memperkirakannya 2,5 kilogram, 2,5 kilogram, atau ada juga memperkirakan 3,5 liter. Kalau ketentuan dari Basnas yang terkontrol ya kurang lebih 4 liter. Ya kayaknya sudah lebih itu kayaknya kalau sudah 4 liter itu. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum hari raya, ya sebelum hari raya Idul Fitri. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud ini bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikan setelah salat hari raya, maka termasuk sedekah biasa. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sebelum hari raya, ya ini masih dihitung saat. Tapi kalau sudah salat Idul Fitri, maka dia dianggap sebagai sedekah biasa. Kemudian Rasulullah kembali bersabda bahwa yang artinya bahwa puasa bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi yang tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Jadi ini kita punya puasa tidak diterima ketika kita tidak menunaikan yang namanya ya zakat fitrah. Jadi ini tentang zakat fitrah. Kemudian ini menurut zakat juga ini adalah merupakan amalan yang balasannya adalah surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Hadis Bukhari dan Muslim, artinya bahwa beritahukan kepada aku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga,
lalu beliau bersabda, sholatlah dan jangan kamu menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi. Ya, jadi ini adalah merupakan satu amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Kemudian yang kedua adalah tentang zakat mal. Ya, zakat mal, karena waktu ini tidak ada, tapi terjemahannya saja supaya 7 menit waktunya ya. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang zakat mal, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibunuh hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ini ada beberapa golongannya, dan sekarang sudah tidak ada perbedaan. Ya, jadi budak itu pada zaman dahulu, yaitu ketika perang antara kerajaan, kemudian ini ada yang jadi tawanan, ini yang dijadikan budak jadi tawanan. Bukan pembantu ya, jadi tawanan perang, inilah yang menjadi budak. Dan ini budak ini pada zaman dahulu itu ya halal untuk ya dicampuri, bahkan bisa untuk dinikahi, tetapi dimerdekakan dulu. Ya. Ini namanya budak ya. Ini zakat mal. Misalnya zakat mal itu ya kalau emas ya 85 gram ya, 85 gram. Kalau sekarang emas kayaknya tergantung dari usahanya. Kalau kayaknya 24 itu mungkin sekarang sudah 1 jutaan lebih, antara 1.700.000 mungkin. Kalau 23 mungkin 1,5 juta. Jadi tergantung dari besarannya ya. Jadi zakat ini tergantung dari besarannya ya, mas berapa dia punya ya, berapa dikeluarkan zakatnya. Ketika emas itu sudah tinggal 1 tahun dan dia besarannya 85 gram, maka yang dikeluarkan yaitu 2,5% ya, 2,5% dari 85 gram ya. Atau bisa dalam bentuk uang ya, jadi uangkan saja ya. Berapa harga emas sekarang ya, umpamanya kita anggap 1,5 juta kali 85 gram ya, kira-kira berapa itu ya, kurang lebih lah 100 juta lebih kan ya, begitu. Dan itu genap selama 1 tahun tersimpan. Kemudian yang kedua ini itu tentang zakat emas atau perak. Yang kedua zakat perdagangan ya, ada zakat perdagangan, di mana yaitu bagaimana cara menghitung orang yang punya barang dagangan, yaitu harga jual stok ya, barang yang mau dijual ya, ditambah dengan dana tunai yang tersimpan di bank ya. Kemudian ditambah lagi piutang ya, piutang aktif ya. Ini piutang ini orang yang dikasih pinjam uang, kemudian dia membayar sama kita ya, ini aktif, yang piutang aktif. Yang tidak aktif tidak begitu ya, artinya lagi membayar ini orang ya. Kemudian dikurangi dengan hutang dan tempo ya, kalau kita punya hutang yang harus dibayar dikurangi ya, berapa banyak ya. Ini untuk zakat perdagangan. Kemudian ada zakat lagi, zakat untuk pertanian ya. Untuk
pertanian itu dia punya nisab 610,5 kg beras, ya. 10% jika diairi dengan air hujan, ya, atau mata air, dan 5% jika diairi dengan, ya, irigasi. Jadi ini zakat pertanian bukan nisabnya 1 tahun, setiap kali panen, ya, setiap kali panen ini. Nah, ini tentang zakat, ya. Ini tentang zakat ini ada kisah pada zaman Nabi Musa itu yang bernama Korun, ya. Bernama Korun ini adalah orang yang sangat miskin sekali. Dia sangat miskin sekali. Kemudian Korun ini meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Allah memberikan dia kekayaan. Dan karena Nabi Musa ini sering bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meminta kepada Nabi Musa. Dan akhirnya Korun ini diberikan kekayaan yang luar biasa, kekayaannya, di mana kuncinya itu, kunci pembendaharaannya itu tidak bisa dipikul cuma 1 orang saja. Ya, nanti 40 orang baru bisa ini diangkat ini kunci. Begitu banyaknya dia punya kekayaan, sehingga diminta untuk dibayarkan zakat. Dia tidak mau karena kalau dia hitung dia banyak, ya. Dan ini juga bisa saja terjadi di kita, ya. Karena semua nabi-nabi yang terdahulu semua ada pada zaman ini, ya. Contohnya pada zaman Nabi Shu'aib itu mengurangi takaran, ini ada semua yang kita ada mengurangi takaran. Jadi semua contoh-contoh yang dikisahkan di Al-Quran itu ada semuanya di kita. Bahkan saya punya donatur yang sering mengeluarkan zakat. Saya bilang, saya hitungkan di zakat, bilang nanti saya hitung sendiri. Ya, ini artinya apa? Kalau kita hitungkan banyak-banyak ini dia bayar. Iya, memang kalau masih sedikit kan, masih 2,5 juta yang dia bayar masih bisa. Tapi kalau sudah miliaran, 1 miliar, dia harus bayar 25 juta. Dia berpikir itu biasa, dia berpikir, banyak sekali yang harus saya bayar ini. Padahal itu ada hak di situ, dan adalah orang yang di antaranya adalah orang miskin. Ya. Jadi ini pernah juga dikisahkan pada zaman Nabi Musa ini. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatakan bahwa Nabi Musa ini mengatakan bahwa kepada Allah, ya, yang ini kata Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasabatul Qulub, mengisahkan dialog Nabi Musa dengan Allah tentang amalan apa yang disukai Allah. Ya, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah salatku? Ya, dia bertanya, apakah salatku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, salatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikirku? Kemudian lalu Allah menjawab, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena membuat hatimu menjadi tenang. Ya. Kemudian Nabi Musa masih penasaran lagi, kira-kira apa ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bilang, mungkin puasaku ya. Ya. Kemudian Allah menjawab, puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasamu melatih diri dan mengekang hawa nafsu. Lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah? Ucap Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sedekah. Ya.
tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Ya, inilah sedekah yang membuat Allah itu senang kepada kita ya. Ini sangat berat sekali bagi kita, ya, sangat berat bagi kita ini untuk mengeluarkan sebahagian, bukan semuanya, sebahagian saja, ya sebahagian saja. Bahkan ini saya tahu kemarin bahwa 3 kali tintong ini, PNS ini, berat sekali, seribu saja berat. Jangan masalah 10 saja, berat sekali. Nah 3 kali ini dapat gaji. Iya. Ada lagi yang bukan guru minimalnya 2, ada THR. Iya. Yang guru bahkan ada guru kata sampai 4 kali. Iya. Berat sekali, berat. Memang ini karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, manusia itu ketika diberikan kesusahan mengeluh, tetapi apabila diberikan kesenangan amat kikir. Ya inilah sifat manusia ini. Dan kalau orang beriman itu, ya dia akan mengeluarkan ini sebahagian, bukan semuanya ya. Karena apa Pak? Ada ayat yang mengenai wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya. Dan nafkahkanlah sebagian harta yang kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian. Kemudian dia yang sudah meninggal ini mengatakan, wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi. Untuk apa? Saya ingin bersedekah supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Ya, saya termasuk orang-orang yang soleh. Lantas apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, wala yu'akhiran. Saya agak lupa ini anaknya. Jadi kayaknya bilang tidak bisa lagi kau kembali karena sudah meninggal. Ya. Tidak bisa lagi kau kembali. Ya, waktu uji hidup ini saya berikan kesempatan. Ya. Jadi tidak bisa lagi kembali katanya. Saya kalau lupa ini ayatnya ya, minta maaf ini. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya ya. Jadi harta yang kita tinggalkan itu ya kalau masih muda kita meninggal, ya bisa saja istri kita nanti nikahkan lagi. Iya. Iya bisa. Ada satu kisah di dunia itu, iya. Masih muda. Dia banyak hartanya, terpaksa istrinya kawin lagi. Kalau yang perempuan mungkin ada tidak. Kalau ada ahwat ya mungkin saja ini ketika meninggal suaminya menikah lagi suaminya. Nah, ya jangankan meninggal istrinya, tidak meninggal lagi istrinya masih mau menikah istrinya. Ya bahkan ada yang sampai 2-3 istri ini sebelum meninggal istrinya ada sampai 4 istrinya. Ada cadangan 3. Iya. Iya, kata sudah awas waktu. Padahal ini kalau kita bahas ini, mungkin 1 hari
Iya. Yang ingin saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.